Di kaki pegunungan Argamukti yang terpencil di Jawa Timur berdiri desa kecil, bernama Sumberrejo yang sepanjang tahun diselimuti kabut tipis dan udara lembab yang merayap perlahan hingga ke sela-sela tulang. Desa itu tersembunyi dari jalan besar dan hanya dapat dicapai melalui jalur berbatu yang berkelok melewati hutan pinus tinggi, serta jurang curam yang tampak seperti celah gelap tanpa dasar, membuat siapapun yang datang merasa sedang melintasi batas antara dunia yang ramai dan wilayah yang seakan hidup dalam waktu yang berbeda. Di desa inilah seorang lelaki bernama Ki Jatmiko tinggal dan dihormati sebagai pemimpin spiritual yang diakini mampu melihat apa yang tidak kasat mata dan mendengar bisikan yang tak tertangkap telinga biasa. Wajahnya tenang dengan kerutan usia yang memberi kesan bijaksana, sorot matanya dalam dan jarang berkedip. Suaranya lembut ketika memberi petuah tentang penyakit yang tak kunjung sembuh, nasib yang terasa buntu, atau gangguan gaib yang dipercaya. Berasal dari hutan di sekitar desa, rumahnya berdiri paling tinggi di lereng menghadap lembah berkabut dengan hutan pinus yang berbaris rapat di belakangnya seperti pagar hitam raksasa. Bangunan kayu tua beratap seng berkarat itu tampak sederhana dari luar namun memancarkan aura yang membuat orang segan mendekat tanpa tujuan jelas. Hampir setiap malam aroma kemenyan terbakar tercium samar dari arah rumah itu, bercampur bau kayu lembab yang tak pernah benar-benar kering. Setiap malam Jumat warga datang membawa sesaji berupa nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan air dari mata air desa yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Mereka duduk bersila di pendopo samping rumah dengan kepala menunduk dan wajah penuh harap, memohon keselamatan dari gagal panen, wabah aneh, atau gangguan yang tak dapat dijelaskan oleh logika sederhana. Selama bertahun-tahun kepercayaan itu tumbuh menjadi fondasi yang mengikat desa dalam keyakinan yang sama, dan Ki Jatmiko dipandang sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan sesuatu yang tak terlihat. Namun di balik penghormatan itu terdapat keganjilan yang tak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka. Beberapa warga yang terakhir terlihat mendatangi rumah di lereng itu tidak pernah kembali dengan penjelasan yang benar-benar jelas. Ada yang disebut merantau karena terlilit utang. Ada yang dikabarkan pindah mengikuti keluarga jauh di kota lain. Dan ada pula yang konon memilih menyepi karena tekanan hidup, tetapi tak pernah ada surat yang tiba, tak pernah ada kabar yang pasti, dan tak pernah ada saksi yang benar-benar melihat kepergian mereka secara langsung. Setiap kali kabar kehilangan itu muncul, suasana desa menjadi hening selama beberapa hari sebelum perlahan kembali seperti biasa, seolah semua orang sepakat untuk tidak mempertanyakan lebih jauh demi menjaga ketenangan bersama. Ketakutan dianggap sebagai ujian iman dan keraguan dipandang sebagai kelemahan hati yang bisa mengundang petaka. Di sisi lain desa, seorang perempuan muda bernama Laras kembali setelah bertahun-tahun bekerja di kota Malang. Kepulangannya disambut pelukan hangat keluarga dan tatapan penasaran para tetangga yang diam-diam mengamati perubahan pada dirinya. Laras merasakan perbedaan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata karena masa kecilnya dulu dipenuhi tawa dan suara jangkrik yang menenangkan. Namun kini setiap senja terasa lebih berat dan sunyi, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Ibunya berulang kali mengingatkan agar ia tidak terlalu sering naik ke lereng atau mendekati rumah Ki Jatmiko tanpa alasan yang jelas. Larangan itu justru menumbuhkan rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi kegelisahan yang mengendap di dalam dada. Setiap malam ketika kabut turun dari puncak dan menyelimuti atap rumah seperti selimut abu-abu tebal, Laras merasa seolah ada tatapan tak terlihat yang mengarah ke desa dari ketinggian. Suara angin yang melewati celah dinding kayu terdengar, seperti bisikan panjang yang tak pernah benar-benar berhenti. Dan di antara rasa hormat yang diwariskan turun-temurun kepada sosok di lereng itu, Laras mulai merasakan bayangan tipis ketakutan yang tak pernah diakui siapapun namun nyata berdenyut di balik kehidupan desa yang tampak tenang. Ia mulai memperhatikan bagaimana beberapa warga yang baru saja meminta pertolongan spiritual tampak pucat dan mudah terkejut sebelum akhirnya tak terlihat lagi beberapa minggu kemudian. Ia juga menyadari bahwa setiap kabar kehilangan selalu muncul setelah malam ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya dan aroma kemenyan tercium lebih menyengat hingga ke jalan desa. Perasaan itu tumbuh menjadi firasat yang sulit diabaikan, seperti retakan kecil pada tanah yang perlahan melebar sebelum longsor besar menghantam tanpa peringatan. Dan tanpa disadari siapapun malam demi malam menyimpan rahasia yang menunggu saatnya untuk terkuak. Rahasia yang mungkin akan meruntuhkan keyakinan seluruh desa dan mengubah rasa hormat menjadi ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Ia mulai mencatat dalam ingatannya setiap detail kecil yang sebelumnya terasa sepele. Seperti bagaimana lampu minyak di rumah lereng itu selalu tetap menyala bahkan ketika hujan deras mengguyur sepanjang malam. Atau bagaimana anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong liar setiap ada orang asing justru diam membisu ketika seseorang berjalan menuju arah puncak. Seolah naluri mereka memilih tunduk pada sesuatu yang tidak terlihat. Laras juga memperhatikan perubahan raut wajah ibunya setiap kali nama Ki Jatmiko disebut dalam percakapan. Ada jeda sepersekian detik sebelum menjawab, ada napas yang ditahan seakan menyimpan sesuatu yang tak pernah selesai, dan jeda itu terasa lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Semakin hari rasa ingin tahunya berubah menjadi kebutuhan untuk memahami kebenaran, karena ia menyadari bahwa desa ini bukan hanya tempat ia dilahirkan tetapi juga tempat di mana masa depannya mungkin akan terikat. Ia tidak ingin hidup dalam bayangan ketakutan yang tidak pernah dijelaskan. Setiap sore ia berdiri lebih lama memandang lereng yang perlahan tertutup kabut, mencoba menangkap gerakan sekecil apapun dari kejauhan. Kadang ia merasa melihat siluet berdiri di depan rumah kayu itu sebelum menghilang di telan putih pekat. Kadang ia hanya melihat kegelapan yang terlalu diam untuk disebut wajar. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu sedang menunggu, bukan sekadar rahasia lama yang terkubur, melainkan rangkaian peristiwa yang belum selesai dan mungkin masih berlangsung hingga kini, dan semakin ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah ketakutan yang dibesar-besarkan oleh suasana pegunungan yang sunyi, semakin kuat pula perasaan bahwa langkahnya tanpa sadar sedang diarahkan menuju pusat kegelapan yang selama ini disembunyikan di puncak 7 bayangan itu. Sejak malam ketika firasatnya semakin kuat, Laras tidak lagi mampu menjalani hari-harinya dengan perasaan tenang seperti warga lain yang memilih memejamkan mata terhadap keganjilan yang perlahan mengendap di desa Sumberjo. Ia mulai memperhatikan ritme yang berulang dengan pola yang nyaris tak terlihat namun konsisten. Setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya dan menyelimuti lereng pegunungan Argamukti sebelum matahari benar-benar tenggelam, aroma kemenyan dari arah rumah kayu di puncak terasa lebih pekat hingga mencapai jalan tanah di tengah desa. Dan pada malam seperti itu selalu ada seseorang yang terlihat mendaki dengan langkah ragu namun penuh harap, membawa sesaji atau sekadar kegelisahan yang tak sanggup lagi ditanggung sendiri. Keesokan harinya wajah orang itu seringkali tampak lebih pucat, matanya cekung dan langkahnya goyah. Seolah ada sesuatu yang diambil dari dirinya tanpa disadari. Lalu beberapa minggu kemudian namanya perlahan hilang dari percakapan. Sehari-hari dengan alasan yang terdengar terlalu seragam untuk menjadi kebetulan. Ada yang disebut pergi merantau tanpa pamit, ada yang dikabarkan memilih bekerja di kota lain, dan ada pula yang konon sakit lalu meninggal di tempat jauh tanpa sempat kembali. Tidak pernah ada kabar resmi, tidak pernah ada keluarga jauh yang benar-benar datang memastikan. Hanya cerita yang berputar dari mulut ke mulut seperti naskah yang sudah dihafal. Laras menyadari bahwa ketakutan terbesar desa ini bukan pada makhluk halus yang dipercaya menghuni hutan, melainkan pada kemungkinan bahwa pelindung mereka sendiri menyimpan wajah lain yang jauh lebih gelap. Suatu sore ketika langit berwarna kelabu kusam dan angin gunung membawa hawa yang menusuk kulit, ia melihat seorang ibu parubaya berjalan menuju lereng dengan mata sembab dan tangan gemetar. Perempuan itu baru saja kehilangan suaminya karena sakit misterius yang tak pernah jelas penyebabnya. Langkahnya tertatih namun tekadnya terlihat kuat seolah hanya di puncak sana ia bisa menemukan jawaban. Laras mengikuti dari kejauhan dengan jarak yang cukup agar tidak terlihat. Dedaunan pinus yang berguguran meredam suara pijakannya dan kabut perlahan turun menutupi separuh lereng. Ketika rumah kayu itu akhirnya terlihat lebih jelas, suasana di sekitarnya terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada gonggongan anjing, hanya kesunyian yang menekan gendang telinga. Dari balik batang pinus besar Laras melihat perempuan itu diterima masuk tanpa banyak gerakan. Pintu tertutup perlahan dan lampu minyak di dalam berpendar redup. Waktu berjalan lambat hingga malam turun sepenuhnya dan kabut berubah menjadi dinding putih yang sulit ditembus pandangan. Laras tetap menunggu dengan napas tertahan dan jantung berdegup keras. Beberapa saat kemudian ia melihat bayangan bergerak di balik tirai tipis jendela. Siluet Ki Jatmiko berdiri tegak menghadap sesuatu yang lebih rendah darinya. Lalu siluet itu menghilang dari jendela dan suasana kembali sunyi. Rasa dingin merayap naik ke tengkuknya ketika ia menyadari bahwa tidak ada tanda perempuan tadi akan keluar dalam waktu dekat.
Keberanian yang bercampur putus asa mendorongnya mendekat sedikit demi sedikit hingga cukup dekat untuk mengintip melalui celah dinding kayu yang lapuk. Di dalam ruangan utama altar kecil masih tersusun rapi dengan sesaji dan mangkuk tanah berisi air keruh. Namun pintu kayu di belakang altar kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dari celah itu menguar bau anyir yang lebih tajam daripada yang pernah ia cium. Bau yang bercampur antara darah lama dan asap kemenyan yang dipaksakan menutupi sesuatu. Laras menahan napas ketika melihat bayangan tubuh diseret melewati ambang pintu menuju ruangan gelap di belakang. Gerakan itu cepat namun cukup jelas untuk membuat pikirannya membeku. Ia mendengar bunyi benda keras beradu dengan kayu dan suara berat yang tak bisa ia kenali sebagai tangisan atau hanya hembusan napas terakhir. Tubuhnya gemetar hebat dan pandangannya berkunang-kunang. Namun rasa takut yang selama ini hanya berupa dugaan kini berubah menjadi keyakinan yang tak dapat lagi disangkal. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di ruangan belakang itu bukanlah ritual penyembuhan seperti yang selama ini dipercayai warga, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan terencana. Langkahnya mundur perlahan tetapi tanah yang lembab membuatnya terpeleset dan suara gesekan kecil terdengar cukup keras di tengah sunyi malam. Dalam sekejap pintu depan rumah terbuka dengan hentakan keras dan sosok Ki Jatmiko muncul di ambang dengan sorot mata yang tak lagi menyimpan kelembutan. Tatapannya menyapu kegelapan di sekitar rumah seolah mampu melihat menembus kabut. Laras bangkit dengan panik dan berlari menuruni lereng tanpa memedulikan cabang-cabang tajam yang menggores lengannya. Di belakangnya, ia mendengar langkah berat yang tidak tergesa namun mantap mengikuti. Jarak di antara mereka terasa terlalu dekat untuk dianggap aman. Kabut semakin tebal dan pandangannya kabur. Setiap pohon tampak seperti bayangan yang siap merenggutnya. Napasnya tersengal dan dadanya terasa hampir pecah. Namun ia terus berlari dengan satu pikiran yang berputar di kepalanya bahwa desa harus mengetahui kebenaran sebelum lebih banyak nyawa lenyap tanpa jejak. Dan di antara suara angin yang menderu serta detak jantungnya yang memekakan telinga, ia merasakan bahwa malam itu bukan hanya awal dari pelariannya, tetapi juga awal dari terbongkarnya kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik wajah paling dipercaya di Sumberrejo. Bayangan yang sejak tadi mengendap di sudut ruangan perlahan berubah semakin pekat seolah menyerap cahaya lampu minyak yang mulai redup, dan hawa dingin yang tidak wajar merayap dari lantai kayu yang lembab hingga ke tengkuknya, membuat napasnya terasa berat dan pendek seperti ada sesuatu yang menindih dadanya tanpa wujud yang jelas. Ia menyadari bahwa suara gesekan yang berulang dari arah dapur bukan lagi sekadar tikus atau kayu yang memuai, melainkan ritme ganjil yang teratur, menyerupai langkah kaki yang diseret perlahan dengan niat yang sabar dan penuh perhitungan. Dinding rumah yang lapuk memantulkan gema tipis dari setiap getaran, menghadirkan kesan bahwa bangunan tua itu hidup dan ikut mengamati ketakutannya yang semakin sulit disembunyikan. Bau tanah basah bercampur anyir samar tercium semakin kuat, mengingatkannya pada liang kubur yang baru saja ditutup setelah hujan deras mengguyur sepanjang malam. Ketika angin berhenti total dan dedaunan di luar tak lagi bergerak, kesunyian justru terasa lebih bising, dipenuhi bisikan samar yang tak memiliki sumber namun jelas mengitari pendengarannya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi lantai kayu berderit panjang seakan memberitahu sesuatu di balik kegelapan, bahwa ia masih berada di sana dan belum sempat melarikan diri. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, tampak bayangan tinggi kurus dengan kepala miring tidak wajar, berdiri tanpa suara namun menghadirkan tekanan yang menusuk hingga ke tulang. Detik berikutnya lampu minyak padam sepenuhnya, menyisakan hitam pekat yang menelan bentuk dan arah, dan dalam gelap itu ia merasakan hembusan napas dingin tepat di samping telinganya. Perlahan, sabar, seolah menikmati ketakutannya sebelum semuanya berubah menjadi sunyi yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan. Fajar tidak pernah benar-benar tiba di rumah tua itu, karena cahaya pagi yang biasanya lembut justru tampak pucat dan dingin, seolah enggan menyentuh dinding kayu yang telah menyimpan terlalu banyak jejak kesedihan. Udara terasa lebih berat dari malam sebelumnya, mengandung sisa ketegangan yang belum selesai, dan halaman yang dipenuhi rumput liar tampak seperti tanah yang lama tidak disentuh kehidupan. Ia berdiri di ambang pintu dengan tubuh lelah dan mata yang hampir kehilangan cahaya, menyadari bahwa malam telah meninggalkan sesuatu yang tidak kasat mata namun nyata menempel di kulit dan pikirannya. Sejak kejadian semalam, setiap sudut rumah memantulkan gema yang tak terdengar namun terasa, seperti denyut nadi yang tidak sinkron dengan detak jantungnya sendiri.
Ia berjalan perlahan menyusuri lorong sempit, menyentuh dinding yang terasa lembab dan dingin, dan dalam sentuhan itu ada getaran halus seperti respons dari sesuatu yang tersembunyi di balik kayu lapuk tersebut. Ruang tengah tampak kosong, tetapi kursi goyang yang sebelumnya diam kini bergerak sangat pelan tanpa ada angin. Gerakannya teratur, maju mundur, menghadirkan ritme yang memancing ingatan akan sosok yang dulu sering duduk di sana saat senja turun. Bau anyir tanah basah kembali menguar, lebih pekat dari sebelumnya, seakan berasal dari bawah lantai. Ia merasakan dorongan kuat untuk membuka papan kayu yang tampak sedikit terangkat di sudut ruangan, meski nalurinya menolak. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan karpet tipis yang sudah kusam dan berlutut, mendekatkan wajahnya pada celah sempit itu. Dari bawah sana, hawa dingin mengembus seperti napas panjang yang baru dilepaskan setelah menunggu bertahun-tahun. Ketika papan kayu itu berhasil dicongkel, tanah lembab terlihat jelas, lebih gelap dari seharusnya, dan aroma busuk yang terperangkap langsung memenuhi ruang. Tidak ada tubuh, tidak ada tulang, hanya bekas cekungan tanah yang pernah digali dan ditutup kembali dengan tergesa. Namun dalam cekungan kosong itu, ia merasakan kehadiran yang sama kuatnya dengan sosok yang semalam berdiri di balik pintu. Seolah-olah sesuatu yang pernah dikubur tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah bentuk menjadi bayangan, suara, dan rasa dingin yang merambat tanpa ampun. Dinding rumah berderak panjang, lebih keras dari biasanya, dan dalam derak itu ia seperti mendengar keluhan yang terperangkap selama bertahun-tahun. Langkahnya mundur perlahan, tetapi ruang terasa menyempit. Jarak antara dirinya dan pintu keluar tampak semakin jauh, walau secara logika hanya beberapa meter. Cahaya pagi di luar berubah redup, tertutup awan kelabu yang datang tanpa suara. Ia menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan tua yang menyimpan kenangan, melainkan wadah bagi sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menuntut pengakuan atau mungkin pengorbanan. Setiap tarikan napasnya kini terasa seperti milik orang lain, berat dan tidak sinkron dengan tubuhnya sendiri. Di sudut ruangan, bayangan tipis mulai memanjang meski matahari belum tinggi. Bayangan itu perlahan membentuk siluet yang semakin jelas, tinggi dan kurus dengan kepala yang miring tidak wajar, persis seperti yang ia lihat semalam. Namun kali ini, tidak ada pintu sebagai pembatas. Sosok itu berdiri beberapa langkah darinya, tanpa suara, tanpa gerakan, tetapi menghadirkan tekanan yang membuat lututnya melemah. Udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin, napasnya berubah menjadi uap tipis meski pagi tidak seharusnya sedingin itu. Ia merasa pikirannya dipenuhi kilasan kenangan yang bukan miliknya, potongan perasaan takut, penyesalan, dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Lantai kayu bergetar halus, dan kursi goyang berhenti mendadak. Dalam keheningan itu, ia memahami bahwa kehadiran tersebut bukan sekadar ingin menakuti, melainkan ingin diakui keberadaannya. Rumah ini telah lama menjadi saksi bisu atas sesuatu yang disembunyikan, dan selama rahasia itu tidak dihadapi, bayangan itu akan terus tumbuh, semakin nyata, semakin dekat. Tubuhnya terasa berat. Namun dalam ketakutan itu muncul kesadaran pahit bahwa melarikan diri tidak akan pernah benar-benar membebaskannya. Ia berdiri di tengah ruang yang sunyi, menatap siluet yang perlahan semakin jelas, dan menyadari bahwa akhir dari semua ini bukanlah pelarian, melainkan penerimaan terhadap kenyataan yang selama ini dihindari. Ketika cahaya pagi akhirnya menembus celah jendela, sosok itu tidak langsung menghilang. Ia hanya memudar perlahan, seperti asap yang larut di udara, meninggalkan dingin yang masih melekat di dinding dan lantai. Rumah kembali sunyi, namun kesunyian itu berbeda, tidak lagi dipenuhi ancaman yang agresif, melainkan keheningan berat yang syarat makna. Ia berdiri lama di sana, dengan dada yang masih sesak, menyadari bahwa apapun yang pernah terkubur di bawah lantai itu kini telah menemukan caranya untuk didengar. Dan meski bayangan telah memudar, jejaknya akan tetap tinggal, menyatu dengan rumah tua itu, menjadi bagian dari napas dan dindingnya untuk waktu yang tidak bisa lagi diukur oleh hari atau malam.
Namun ketenangan yang terasa setelah sosok itu memudar ternyata bukan akhir yang benar-benar menutup segalanya. Karena saat ia melangkah mendekati jendela untuk memastikan cahaya pagi benar-benar nyata, bayangannya sendiri di lantai kayu tampak bergerak sedikit lebih lambat daripada tubuhnya. Perbedaan sepersekian detik itu cukup untuk membuat darahnya terasa membeku. Sebab bayangan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya, melainkan seperti memiliki kehendak yang tertinggal di ruang yang sama. Ia menahan napas dan mencoba mengangkat tangan perlahan, dan bayangan itu mengangkatnya juga, tetapi dengan sudut yang tidak persis sama, sedikit lebih patah, sedikit lebih kaku, seolah sendinya tidak pernah benar-benar utuh. Rasa dingin yang sebelumnya mulai menipis kini kembali merambat, tidak lagi berasal dari bawah lantai, melainkan dari dalam dirinya sendiri, seperti ada celah kosong di dadanya yang perlahan diisi oleh sesuatu yang bukan miliknya. Rumah itu tetap diam. Tidak ada lagi derak panjang atau gesekan misterius, namun kesunyian yang tersisa justru terasa seperti ruang yang telah menerima penghuni baru tanpa perlu suara. Ia menyadari dengan perlahan bahwa apa yang selama ini bersemayam di bawah lantai mungkin tidak pernah berniat tinggal selamanya di sana, dan bahwa penerimaan yang ia rasakan barusan bukanlah pelepasan, melainkan perpindahan. Cahaya matahari semakin terang menembus jendela, menghapus sisa-sisa gelap di sudut ruangan, tetapi bayangannya di lantai masih tampak sedikit lebih pekat dibandingkan seharusnya. Lebih tegas, lebih hidup. Dalam kesadaran yang datang seperti bisikan tipis, ia memahami bahwa rumah itu akhirnya sunyi bukan karena kehadiran itu pergi, melainkan karena kini ia tidak lagi berdiri sendirian di dalam tubuhnya sendiri, dan sejak pagi itu setiap langkah yang ia ambil akan selalu disertai satu langkah lain yang tak pernah benar-benar terlihat namun selalu ada, mengikuti, menunggu saat yang tepat untuk kembali memperlihatkan bentuknya.